Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Mulyadi. Saya dari Teknik Mesin 2018. Saya di sini ingin menjelaskan tentang modul bubut konvensional. Nah, di bubut konvensional ini ada namanya pengertian dari mesin bubut. Pengertiannya adalah suatu mesin perkakas yang dimana proses pengerjaannya menghampiri benda kerja dengan alat potong sebagai alat menyayatnya. Nah, di bubut konvensional ini ada namanya prinsip kerja mesin bubut. Prinsip kerja mesin bubut yaitu benda dicekam, lalu mata potong atau pahat menghampiri benda kerja dengan gerakan memanjang dan melintang. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari mesin bubut. Bagian dari mesin bubut itu ada pala lepas, ada rumah pahat, ada cekam, ada tuas, dan sebagainya. Nah, dalam mesin bubut ini ada namanya proses pemesinannya. Untuk yang dibuatnya itu contohnya kayak proses pemesinan bubut rata, proses pemesinan bubut ulir, proses pemesinan bubut kartel, proses pemesinan bubut alur, dan sebagainya. Nah, di mesin bubut ini terdapat macam-macam pahat, yaitu pahat contohnya pahat alur, pahat ulir, pahat kartel, pahat bubut rata, dan sebagainya. Nah, di mesin bubut ini pada modul teknik manufaktur 2, yaitu pengerjaan pada proses pembuatan kartel. Nah, kartel sendiri pengertiannya yaitu suatu pengerjaan proses pemesinan mesin bubut yang digunakan untuk membuat alur yang berbentuk lurus dan menyilang pada bagian benda kerja luar atau dalam. Nah, ini si kartel ini fungsinya untuk agar benda kerja tidak licin saat digenggam. Nah, di kartel ini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah diamond parent, strike parent, dan angular parent. Selanjutnya ada namanya pengertian dari ulir. Nah, ulir ini yaitu profil melingkar pada mesin bubut yang berbentuk silinder yang mempunyai sudut kisar. Nah, di ulir ini terdapat jenis-jenisnya. Ada ulir segitiga, ulir Witchwork, ada ulir peparasium, ulir segi 4, dan sebagainya. Selanjutnya ada namanya proses pengerjaan pengkartelan. Sebelum membuat kartel, kita membuat bubut rata dulu dengan pahat rata. Habis itu selesai pembubutan rata, baru kita pasang pahat kartel. Sebelum memulai permesinan, kita atur dulu RPM-nya. RPM untuk pengkartelan ini pelan sekali untuk agar benda kerja ini tidak hancur dan pahat juga tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya ada namanya proses pengerjaan ulir. Nah, proses pengerjaan ulir ini pertama kita buat bubut rata dulu. Habis itu kita buat chamfer. Di bagian sininya kita buat chamfer. Habis itu baru kita penguliran. Nah, untuk penguliran ini kita atur dulu RPM-nya dan settingan ulirnya M berapa. Misalkan M1,5 dan sebagainya. Habis itu baru kita proses pengerjaan mesinnya dengan cara otomatis. Kenapa otomatis? Karena biar si tangan ini, kalau pakai tangan kan suka berhenti, tiba-tiba berhenti gitu. Kalau pakai otomatis bisa pengerjaan dengan cepat dan lebih bagus hasilnya. Setelah proses ulir ini baru kita kasih dikikir dulu nih di ulir-ulirnya nih, profil ulir dikikir agar halus, baru kita kasih amplas biar lebih makin bagus hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.